ketika terjadi satu skandal, ada beberapa bukan hanya di satu negara, tetapi di berbagai negara itu selalu ada skandal kasus. Yang di sini ditunjukkan dalam buku ini Royal Ahoy, Nederland. Dia ada di Nederland. Enron ini yang kedua, ini sangat fenomenal kasus untuk Enron di USA. Enron ini menimbulkan berbagai standar setting yang berubah, baik itu di Sarbanes-Oxley, baik itu di JAO, baik itu di IACPA, dan di USJAP zaman dulu sebelum IFRS, ada di IAS, International Accounting Standard, ada di IEEE untuk ilmu. Dulu sebelum IFRS diberlakukan, di dunia ini ada 3 standar setter yang dianut oleh masing-masing negara. Ada USJAAP, ada International Accounting Standard, dan ada IEE. Kalau di IEE itu hanya negara Eropa, community untuk untuk di negara Eropa yang dia berstandar setting pada penyajian laporan yang berdasarkan keuskupan. Kalau di IAS, International Accounting Standard, itu jadi British, semua British yang menggunakan IAS. USJAP ini termasuk kita dari standar setting US. Nah, kasus Enron ini sangat fenomenal yang menggemparkan dunia sehingga standar setting itu akhirnya berubah. Perubahan standar itu sebenarnya diawali oleh kasus Enron pada tahun 2001. Enron melakukan satu kecurangan atau fraud yang menimbulkan kerugian bagi usernya, bagi investornya. Karena dia membuat laporan keuangan yang fiktif, dia sebenarnya rugi, tetapi dia buat untung. Yang dimana kolapsnya Enron ini sangat memukul di seluruh Amerika dan investornya, dan dia pun memberikan satu hukuman yang sangat besar bagi KAP yang mengauditnya. Jadi ini akhirnya ada 2 kejadian yang sangat berdampak besar untuk standar setter audit dan standar setter akuntansi keuangan. Nah, beralih dari Enron inilah keluar namanya standar COSO, pengendalian internal. Sarbanes pun di tahun 2002 mengatur COSO itu. Kalau Satyam ini kasusnya Enronnya India. Satyam terjadi di tahun 2015. Kalau Enron 2021, Satyam di 2015. Dan yang terakhir, yang sangat terakhir adalah Carillion. Kalau di negara kita berbarengan dengan Enron ini adalah kasus banyak sekali. Ada Kimia Farma, ada Telkomsel, banyak dulu. Tapi yang paling fenomenal di tahun 2021 adalah Kimia Farma. Kalau Telkom itu dari 97 sampai 2007 itu di resettlement laporan keuangannya disajikan kembali karena ada suatu kesalahan. Nah, inilah kenapa standar setter itu atau kerangka konseptual itu dibutuhkan, karena sebelum standar setter itu diaplikasikan dengan sempurna, banyak sekali skandal yang terjadi. Saya di sini dibilang the need for conceptual framework is highlighted by accounting scandal. Skandal ini memberikan suatu dampak
atau pukulan yang sangat besar bagi user. Sehingga di kerangka konseptual laporan keuangan yang di awal dia sudah menunjukkan usernya itu adalah investor dan kreditor. Nanti saya tunjukkan. Kalau yang ini masih hanya apa ya, just cerita, just dongeng. Nah, ini di conceptual framework yang pertama, di overview-nya, dia bilang ada recognition, measurement, dan disclosure concept. Kalau di recognition, penyajian, itu kita menggunakan asumsi. Kalau measurement, itu jelas kita menggunakan prinsip, pengukuran itu harus berdasarkan secara prinsipal. Dan disclosure concept itu disebut dengan constraint. 3 level ini adalah bagaimana kita harus mengimplementasikan asumsi ini. Kita bisa melihat asumsi going concern atau keberlanjutan dari suatu perusahaan. Sehingga ketika di recognition, di pengungkapan transaksi itu, kalian diajari tanggal 1, bulan 1, membeli apa. Sehingga setelah jadi transaksi tersebut, kalian bisa membuat jurnal. Apa yang harus di-debit dan apa yang harus di-kredit. Itu adalah recognition dan measurement secara prinsip. Yang kedua, second levelnya inilah bridge between level 1 dan level 3. Di sini ada kualitatif karakteristik dari accounting information. Dan ada juga elemen of financial statement. Kualitatif dari karakteristik accounting information, di situ kita akan melihat bagaimana kelangsungan perusahaan itu kan bisa terjadi, kualitatif itu. Dan kita juga akan melihat materialitas dari tingkat salah saji dari penyajian laporan keuangan. Kalau elemennya yang tadi ada 5 komponen elemen laporan keuangan. Apa? Laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan modal, arus kas, dan CALK. Nah, itu di poin elemen of financial statement. Dan yang terakhir yang mengerucut di bawah first level itu adalah objective of financial reporting. Tujuan dari penyajian laporan keuangan. Why ada tujuannya ini, yaitu memberikan satu informasi bagi investor dalam mengambil keputusan, decision making. Ketika kita melihat suatu laporan keuangan, kita akan bisa melihat apa sih tujuannya. Tujuannya adalah memberikan suatu informasi. Informasi dari mana? Dari laporan posisi keuangan, bagaimana asetnya? Berapa sih total asetnya? Apakah asetnya lebih besar dari liabilitiesnya atau lebih kecil? Sehingga di manajemen keuangan kita diajari rasio, current ratio. Aktiva lancar dibagi hutang lancar. Apakah aktiva lancar ini lebih besar dari hutang lancarnya atau sebaliknya hutang lancarnya lebih besar dari aktiva lancarnya? Ketika terjadi suatu asetnya lebih besar, maka menunjukkan kelangsungan perusahaan itu berjalan baik. Kalau sebaliknya, maka terjadi indikasi bahwa perusahaan itu akan bangkrut. Sampai sini ada yang bertanya? Kayaknya ini masih just cerita kalau di pertemuan pertama, tapi kalau di pertemuan kedua nanti baru kita belajar menghitung. Halo. Silakan. Abigail. Mohon izin bertanya, Ibu. Iya. Apabila aset lancar dan hutang lancarnya itu rasionya sama, itu bagaimana, Ibu?
Kalau dia sama, berarti dia 50-50. Ini bisa akan terbayar. Artinya apa? Ketika hutangmu itu 10, asetmu 10, plus break even point. Imbang kan? Ketika perusahaanmu itu imbang, kamu kan sebagai investor bertanya kan, mau nggak ya aku nanam saham di sana, orang kayak gini, apa yang kudapatkan dari nanam saham? Kan seperti itu. Investor akan melihat berapa sih yang saya dapatkan dari saham yang saya tanam. Paham? Jadi kemungkinannya itu setengah-setengah gitu ya, Bu? Kalau yang bagus itu adalah aset lancarnya lebih besar dari hutang lancarnya. Artinya, hutang yang kamu miliki akan bisa terbayar dari aset yang kamu miliki. Paham? Aset lancar Paham itu itu. terdiri dari apa aja, Bigel? Kas dan setara kas. Apalagi? Banyak loh. Banyak loh aset Ada lancar itu. piutang, persediaan. Apalagi? Perlengkapan. Artinya, hutang yang Abigail miliki, hutang lancar itu adalah hutang jangka pendek, yang artinya dia jatuh tempo di bawah 1 tahun, Abigail. Jadi, hutang yang kamu bayar harus kamu lunasi di bawah 1 tahun ini, bisa nggak tercover dari kas yang kamu miliki? Bisa nggak tercover dari persediaan yang kamu miliki? Bisa nggak tercover dari piutang yang kamu miliki? Artinya seperti itu. Liabilities, kemarin kan diajari liabilities, current liabilities dan long liabilities. Diajari nggak? Hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Diajari nggak? Halo? Miguel? Iya, Ibu. Diajari nggak hutang jangka pendek, hutang jangka panjang? Sempat disinggung sedikit, Ibu. Nah, artinya ketika di hutang jangka pendek, itu adalah hutang lancar. Artinya, hutang yang harus kamu bayar di bawah 1 tahun. Dengan apa? Dengan cash yang kamu miliki, dengan hutang yang kamu miliki, dengan persediaan yang kamu miliki. Akan berbeda perlakuannya ketika hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang itu adalah hutang yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Biasanya sampai menembus 5 tahun. Nah, disitulah kenapa di poin ini, objective of financial reporting ini, tujuan dari penyajian laporan keuangan itu apa? Untuk melihat suatu kinerja perusahaan. Apakah kinerja perusahaan itu berjalan dengan bagus atau tidak? Kalau kinerja perusahaan itu berjalan dengan bagus, oke, saya akan menanamkan saham saya. Karena saya akan mendapatkan apa? Dividen atau capital gain dari saham yang saya tanamkan. Seperti itu. Miguel, paham nggak penjelasan saya? Paham, Ibu. Terima kasih. Silakan, ada lagi yang bertanya sebelum saya lanjut ke kerangka konseptual laporan keuangan yang banyak. Ini masih yang simpel. Yang dari IPA mudeng nggak? Ada berapa orang yang dari IPA ini? Saya dari IPA, Ibu. Tadi siapa yang angkat tangan? Pak Krisa. Pak Krisa. Fakriansyah. Halo, tadi yang raise hand siapa? Ada setengah nggak dari kelas ini dari IPA? Siapa aja yang coba?
biar saya tahu itu wah kayak yang dari IPA mudah nggak? Paham nggak yang saya bilang? Yang dari IPA paham nggak yang saya sampaikan tadi? Halo? Paham nggak? Waduh, diam semua. Abigail, kamu paham nggak yang saya sampaikan tadi? Paham, Ibu. Karena saya dulu juga dari IPA, saya bukan dari IPS. Selanjutnya, kalau paham semua, kita langsung di sini. Nah, ini adalah hierarki. Kecil banget. Bisa kelihatan nggak di kalian? Nah, ini. Segini kelihatan nggak? Kelihatan, Ibu. Kelihatan, Ibu. Hierarki dari conceptual framework. Nah, di pertama adalah primary user of accounting information. Pengguna dari accounting information. Yaitu adalah capital provider. Siapa sih yang capital providernya? Seperti yang tadi saya bilang adalah investor dan kreditor. Dia akan selalu menunjukkan user dari accounting information itu adalah investor dan kreditor. Why? Karena investor itu akan menanamkan sahamnya ketika dia akan melihat laporan keuangannya, apakah dia laba. Ketika laba, oke, saya akan menanamkan sahamnya. Yang kedua, asetnya berapa sih? Asetnya lebih besar nggak ya dari liability yang harus ditanggung? Nah, sehingga di persamaan dasar akuntansi kalian dia dari aset diperoleh dari liability plus equity. Jadi, kalian akan melihat apakah total aset yang dimiliki lebih besar dari total liability. Bukan total liability plus equity, tetapi dia hanya melihat apakah aset ini lebih besar dari total liability. Misalnya, kalau di persamaan dasar akuntansi, aset itu sama dengan 10, liability-nya itu adalah 4, equity-nya 6. Itu artinya bagus. Kenapa? Aset yang dimiliki 10 itu disupporting full oleh equity, modal. Modal dan liability itu berbeda. Kalau liability, dia akan mensupport dari kreditor. Ya, pinjaman. Pinjamannya dari siapa? Kreditor. Kreditor itu siapa? Perbankan. Nanti berpikir, equity kan juga modal, Bu. Equity itu macam-macam. Ada modal saham. Artinya ketika dia bilang di modal saham, perusahaan itu menerbitkan saham yang dijual ke pasar, yang dibeli oleh si investor. Sehingga seperti kita ketahui, user dari accounting information itu pertama adalah pasti investor. Karena apa? Investor akan menanamkan saham di kita. Yang kedua, kreditor. Why kreditor? Karena kreditor akan memberikan pinjaman melihat dari jaminan yang kita berikan. Yang ketiga itu adalah supplier. Supplier itu siapa? Pemasok. Pemasok itu akan memberikan kita barang bahan ketika dia melihat apa? Oh, asetmu akeh enggak? Nah, kamu gak bisa bayar, aku laan rugi. Itu ngomong si supplier. Yang keempat itu adalah manajemen. Manajemen itu akan menjadikan suatu keputusan. Siapa manajemen itu? Bisa pemilik dan karyawan.
Yang terakhir itu adalah governance. Why governance terakhir? Karena governance itu akan menarik suatu pajak dari laba yang dihasilkan oleh si perusahaan. Pajak akan dibayar ketika terjadi laba. Kalau rugi, maka pajak tidak terbayarkan. Governance itu berfungsi sebagai pengambil pajak. Sampai sini paham? User of accounting information, maka dia bilang primary. Pengguna utama dari accounting information itu adalah investor dan kreditor. And their karakteristik. Their karakteristik itu ya tadi supplier, manajemen, dan governance. Sampai sini ada yang bertanya? Bisa mengikuti penjelasan saya? Apakah terlalu cepat? Terlalu cepat, Ibu. Terlalu cepat, Ibu. Oke, karena saya asumsi saya biasanya saya ngajar PA, jadi PA itu sudah saya ajarin di sini, tapi di akuntansi saya jarang ngajar pengantar akuntansi. Saya lebih banyak diminta di luar, kadang di EKIS, kadang di IE. Saya ulang berarti ya? Iya, Bu. Pengguna utama dari accounting information itu adalah investor dan kreditor. Why? Dia yang pertama, seperti tadi saya bilang, investor akan menanamkan sahamnya ketika apa? Ketika terjadi laba. Kalau dilihat laporan laba rugi, dia melihat, oh dia laba. Kalau dilihat dari aset, oh total asetnya besar. Yang ditunjukkan apa? Asetnya lebih besar dari liability. Ketika mempelajari akuntansi pengantar, diajari aset sama dengan liability plus equity. Aset ini adalah kekayaan dari suatu perusahaan itu didukung oleh apa? Hutang yang dia miliki dan modal yang dia miliki. Kenapa saya bilang liability semakin kecil itu semakin bagus? Artinya perusahaan itu memiliki modal yang semakin besar. Ketika modal yang semakin besar, artinya perusahaan itu sudah bagus. Masih ingat kan? Aset sama dengan liability plus equity. Ketika asetnya lebih besar dari liability, artinya itu bagus. Maka investor akan bersedia membeli saham dari perusahaan tersebut. Kalau kreditor akan melihat dari aset yang dimiliki, baik itu aset tetap maupun aset lancar. Biasanya ketika orang mengajukan kredit ke bank, dia akan melihat apa sih yang kalian gunakan sebagai jaminan? Jaminannya itu apa? Aset tetap kan? Halo? Iya, Bu. Iya, Ibu. Nah, itulah kenapa supporting utama dari pemenuhan jumlah aset yang dimiliki itu adalah investor dan kreditor. Supplier pun masuk di second tier, ya, masuk di level 2. Kalau yang level 1 itu adalah investor dan kreditor, level 2 itu adalah supplier. Kenapa? Sama. Ketika supplier itu menjual barangnya ke kamu, dia kan melihat, iki asetnya akeh enggak yo? Bisa nggak ya dia bayar aku nanti? Aku sudah ngasih bahan baku, jangan-jangan dia nggak bisa bayar, kayak gitu. Paham? Paham. Iya. Paham, Bu.
Yang ketiga itu manajemen. Manajemen, kenapa manajemen membutuhkan informasi akuntansinya? Dia melihat bagaimana sih kinerja perusahaanku, naik atau tidak, bagus atau enggak. Yang terakhir, yang kelima, itu adalah governance, seperti tadi, pajak. Negara akan disupport oleh pajak. Nah, pajak akan dibayarkan ketika terjadi keuntungan. Nah, itulah user of accounting information. Sampai sini? Paham? Halo? Paham, Ibu. Nah, yang kedua constraint. Kenapa cost disebut dengan constraint? Di sini kalian akan ditanya apa sih perbedaan dari cost sama expense? Ayo, apa perbedaan cost dengan expense? Itu sudah wajib diperoleh di akuntansi pengantar. Ayo, apa? Izin menjawab, Ibu. Iya. Biaya itu merupakan sumber dari ekonomi yang harus dikeluarkan demi kelangsungan perusahaan itu. Kalau misalnya beban, itu penurunan dari nilai ekonominya, Bu. Seperti penyusutan aktiva gitu. Siapa lagi kurang tepat? Izin menjawab, Ibu. Kalau biaya itu pengeluaran yang manfaatnya belum dirasakan oleh perusahaan, tapi kalau beban pengeluaran yang manfaatnya sudah dirasakan oleh perusahaan. Nah, ini yang benar. Ketika di laporan laba rugi itu dia selalu bilang beban, bukan cost. Karena apa? Karena semua beban yang dikeluarkan untuk mendapatkan satu keuntungan perusahaan. Cost itu belum bisa memberikan satu keuntungan. Itu harus dipegang loh ya. Jangan sampai nanti juga tidak tahu apa sih perbedaan perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Itu paham nggak apa perbedaan dari perusahaan dagang dan perusahaan jasa? Jangan bilang perusahaan jasa menjual jasa, Bu. Perusahaan dagang menjual dagang. Tak ketak semua. Tidak ada itu. Ngomong perbedaan perusahaan dagang dan perusahaan jasa itu membilang yang perusahaan jasa menjual jasa, perusahaan dagang menjual barang dagangan, itu nggak ono. Ayo, apa beda dari perusahaan dagang dan perusahaan jasa? Ya, silakan Tiara. Perusahaan dagang itu harus menyimpan persediaan produk, sedangkan perusahaan jasa tidak, Bu. Perbedaan perusahaan dagang dan perusahaan jasa adalah pada laporan laba ruginya yang menunjukkan ada persediaan di perusahaan dagang. PJ-nya siapa ya?
Nurul, nanti minta tolong dicatat teman-temannya yang bertanya ya dan yang menjawab ya. Ya, baik Ibu. Ya, terima kasih Nurul. Nah, sekarang saya bisa lanjut. Ketika di cost, ketika kalian sudah paham apa sih beda cost sama expense. Nah, di sini cost-nya besar nggak? Cost-nya lebih besar nggak dari expense-nya? Kalau cost-nya lebih besar, maka dia akan pervasive kriterianya decision making-nya apa? Decision usefulness-nya. Ketika cost-nya lebih besar, artinya apa? Dia hanya membeli just produk, bahan, tetapi dia olah dari bahan baku sampai work in process, itu adalah cost. Sampai di finish good, itu adalah sampai dia bisa mencatat beban. Karena finish good akan bisa langsung dijual ke customer. Sehingga ketika dia cost-nya lebih besar daripada expense-nya, artinya apa? Dia hanya memproduk sampai work in process, belum sampai di level finish good. Apakah masih banyak terjadi kesalahan atau seperti apa? Sehingga ketika membandingkan cost sama expense, ketika cost-nya lebih besar, maka decision usefulness-nya seperti apa? Turunlah dua ini. Secara relevan, ya seperti apa, dan faithfulness-nya seperti apa. Kita bahas satu-satu. Relevan itu data yang dinyatakan tepat. Faithfulness, data dinyatakan benar. Nah, di sini yang dimana ketika kita mempelajari komponen relevan, itu ada 3 poin yang harus dilihat. Predictive value. Kita bisa memprediksi value yang ke depan. Sehingga predictive value ini kita gunakan sebagai nilai wajar. Kita bisa memprediksi, oh nanti kita bisa untung karena nilai pasarnya itu tinggi, demand-nya itu tinggi, sehingga nilai harga akan naik. Masih ingat nggak ketika kita mempelajari ekonomi mikro? Di situ kita diajari demand and supply. Ketika demand-nya akan semakin tinggi, harganya semakin naik. Coba deh lihat ketika cabai mahal. Kenapa? Karena persediaan langka, permintaan tinggi. Sehingga kita bisa memprediksi, oh nanti kalau prediksinya di next bulan keempat, itu yang dibutuhkan apa? Karena di bulan keempat itu sudah mulai panas, berarti yang dibutuhkan apa? Kalau di bulan 1, 2 itu hujan, yang dibutuhkan apa? Jadi setiap perusahaan dia akan mempunyai satu tren. Sama seperti gini, tren baju kalian itu apa sih? Tren baju yang terakhir? Kayak gitu, itu kita bisa melihat prediksi. Kita memprediksi ke depan. Oh, nanti bisa juga dari perhitungan anggaran produksinya berapa. Anggaran produksi itu kan dilihat dari demand. Oh, demand tahun lalu atau demand bulan ini, permintaan di Januari ini tinggi. Kemungkinan di Februari ini masih tinggi. Gimana? Kita bisa memproduksi lebih banyak lagi. Kita bisa memproduksi lebih dari menaikkan 1% atau 2%, atau kita tetap, kalau misalnya dia konservatif, ya udahlah tetap aja, nanti siapa tahu permintaan berkurang, kita ruginya kecil.
Tapi ada satu perusahaan memprediksi, oh siapa tahu nanti tinggi, kita naikkan aja produksinya. Dulu 100%, sekarang 105%, kayak gitu. Itu bisa diprediksi. Ketika penjualanmu meningkat, HPP-nya itu lebih kecil, jadi akan dapat keuntungan kan pasti. Kalau penjualannya, harga pokok penjualannya itu lebih kecil dari penjualannya, berarti kamu bisa memprediksi, oh akan ada laba bersih, laba kotor dah. Laba kotornya sekian, misalnya HPP-nya 70, dijual dengan harga 120, berapa dia dapat keuntungan? 120 kurangin 70 artinya berapa? 50. Nah, itu kan kalian bisa memprediksi, oh laba kotor yang saya peroleh dari produk ini 50, kita bisa memprediksi. Paham? Kalau di perhitungan untuk prediksi ini adalah di laporan laba rugi. Contoh realnya. Penjualan berapa, dikurangi harga pokok berapa, nanti dapat laba kotor. Gross profit. Paham untuk predictive value? Halo? Iya, Ibu. Paham, Ibu. Paham, Ibu. Lumayan, Ibu. Nah, berikutnya confirmatory value. Ini bisa dikonfirmasi. Artinya, ketika kita melakukan suatu penjualan, kita akan bisa mencatat di saat kita menjual barang ke customer, terutama di B2B, bukan B2C, kita akan melihat di B2B aja kalau konfirmasi ini. B2B ini artinya customer business to business, di satu sektor bisnis itu akan dijual ke bisnis, tapi tidak di customer akhir. Beda dengan B2C, bisnis ke customer akhir. Kalau B2B contohnya Indofood menjual produknya ke siapa? Ke Giant, ke Alfamart, ke Superindo. Itu adalah B2B. Paham? Paham, Ibu. Kita gambarkan nggak apa cukup dari sini? Gambarkan. Halo? Saya gambarkan atau cukup dari chart ini, diagram ini? Digambarkan saja, Ibu. Gambarkan saja. Beda pemahamannya. Bentar, saya ambil Excel dulu. Saya gambarkan di Excel. Excelnya di mana? Di atas. Sebentar, saya ambilkan buku saya biar enak gambarinnya. Dan
dari mendapat Halo, udah terlihat? Sudah, Ibu. Ibu. Sorry, saya terpental tadi karena tempat saya hujan, agak jelek sinyalnya kalau hujan. Nah, ini kita mulai dari predictive value. Predictive value ini kita bisa memprediksi ke depannya. Dilihat dari laporan laba rugi. Sampelnya di sini adalah penjualan dikurangi HPP laba kotor. Ini penjualannya 10.000, 100.000. HPP-nya adalah 75. Jadi laba kotornya adalah ini, dikurangi ini. Nah, ketika kita mendapatkan laba kotor 25, kita bisa memprediksikan ini, kita akan bisa memprediksi apakah hutang yang ada, terutama hutang lancar, bisa dibayar. Tapi yang lebih bagus untuk memprediksi sampai di laba bersih. Yang paling umum dilakukan adalah melihat laba bersih dari perusahaan. Sampai sini paham? Paham, Ibu. Investor pun akan melihat ini net profit-nya. Net profit akan menjadi acuan investor dalam menanamkan saham. Inilah predictive value. Bisa juga digunakan predictive value ini bisa juga digunakan untuk memprediksi kelangsungan usaha atau going concern dari perusahaan. Ya, predict value paham? Paham, Bu. Kami Bu.
Contohnya, kalau di confirmatory value. Ini umumnya dilakukan oleh auditor dalam pelaksanaan audit dengan melakukan konfirmasi ke pihak ketiga mengenai transaksi yang terjadi. Sampelnya adalah penjualan. Sampelnya adalah penjualan. Bisa B2B, bisa juga B2C. Ketika B2B ini example-nya adalah Indofood menjual produk ke Giant, Superindo, Alfamart, dan Indomaret. Dengan melihat apa? Dengan melihat invoice. Dengan melihat invoice. Invoice ini akan dijadikan dasar oleh auditor untuk melihat keterjadian transaksi. Nah, ini adalah confirmatory value, bisa dikonfirmasi. Misalnya, dulu kan diajari proses akuntansi itu dilihat dari apa? Pertama, transaksi. Nah, itu di jurnal. Oke, dijajar aja. Ya, enak. Edisi jurnal ya Pak No? Posting ke buku besar, Ibu. EB, buku besar. Setelah di buku besar, Penyusunan neraca saldo. kertas kerja. Worksheet itu loh Mbak. Lengkap kan, di worksheet itu apa aja? Nah, dari alur ini kita melakukan confirmatory. Benar nggak transaksi ini sudah di jurnal? Benar nggak jurnal ini sudah dimasukkan ke buku besar? Benar nggak buku besar ini sudah masuk di kertas kerja ini? Paham? Halo? Paham, Ibu. Yang lainnya paham nggak? Paham,
Ibu. Paham, Ibu. Besar banget. Ini proses konfirmasi. Konfirmatori. Paham? Ini paham? Paham. Materiality. Materiality ini akan berkaitan tingkat salah saji. Ini sebenarnya kita dalami di audit. Ketemu saya sama Pak Maide Dudi besok. Pelajar konfirmatori, materiality itu ada di audit. Di step kedua ini, yang step ketiga ini kita mempelajarinya pure di audit sebenarnya. Materiality. Ya, salah sajinya material enggak. Nah, di sini kita akan pelajari dengan kualitatif dan kuantitatif. Nah, di sini akan menunjukkan tingkat salah saji. Salah saji itu kesalahan dalam penyajian laporan keuangan. Misalnya, dia nanti untuk memudahkan, tidak sampai kalau di materialitas yang benar-benar untuk melihat ke tingkat materialitas di audit nih, tapi saya bahas sedikit, takutnya kalian nggak nyandak kalau saya ajarin sampai sedalam itu. Nah, di sini akan menunjukkan tingkat salah saji laporan keuangan. Ini ada regulasinya. Pakem, regulasinya sudah pakem. Nah, di sini menunjukkan tingkat salah saji yang ditolerin, untuk misalnya satu aja ya, laba kotor adalah 0,01 sampai 0,05 dari total laba kotor. Example. Laba kotornya tadi, laba kotornya, anu aja, contohkan lengkap aja. Penjualan, HPP, laba kotor. Ini penjualannya 120, ini adalah 80. Ini laba kotor yang diizinkan untuk penyajian salahnya itu adalah 0,001. Nah, jadi kalau dia perusahaan besar, salah saji
yang dibolehkan hanya sebesar 40.000. Worksheet baru aja ya. Ini dikali 0,1. Custom number. Jadi, salah saji yang dibolehkan untuk laba kotor hanya 400. Paham? Ini nanti kita mungkin tidak bisa memahami karena nanti kalau di audit lebih enak saya menjelaskan. Jadi, masing-masing akun akan diberikan salah saji, tingkat salah saji masing-masing. Misalnya nanti kalau yang di intermediate ada sih yang kalau yang rekonsiliasi 4 kolom itu harus di-judge, harus dibenerin, harus disesuaikan. Kalau yang materialitas itu ya begini, jadi masing-masing akun yang boleh yang diperbolehkan dia mengandung salah saji per masing-masing akun itu hanya 400 untuk laba kotor dari 40.000. Dia boleh salah menghitung dari total laba kotor itu, miss-nya itu hanya boleh 400, nggak boleh lebih dari 400. Sehingga di sini akan ada tingkat materialitasnya berapa persen. Tingkat materialitasnya berapa persen. Ini adalah 1% misalnya. 0,01. Jadi, dari total laba kotor yang dibolehkan, terjadi satu kesalahan dalam perhitungan dari total kesemuaan, itu hanya boleh 400. Ini mungkin agak pusing memahaminya. Nanti pas di audit akan saya jelaskan lebih mudah. Kalau misalnya secara kualitatif, tingkat materialitas yang secara kualitatif itu biasanya kita menanyakan kepada user, saudara menetapkan berapa, reasonnya apa, biasanya seperti itu. Kalau yang di kuantitatif, ini adalah kuantitatif. Ini adalah pengukuran kuantitatif pengukuran kuantitatif untuk tingkat materialitas. Kalau yang kuali untuk yang kualitatif, salah satunya ketidakpastian, irregularitas. Ketidakpastian dari suatu harga di pasar, market. Jadi materialitas ini ada dua tipe secara kuanti dan kuali. Kalau di kuanti ini perhitungannya dan ada pakem, ada rule thumb dasar yang harus dipenuhi ketika kita menghitung materialitas. Jadi gini, berapa sih
yang diizinkan salah untuk penyampaian laporan keuangan ini, cuma 400 dari 40.000. Artinya apa? Error yang terjadi, yang dilakukan oleh human error, jangan sampai lebih dari 400. Paham? Paham, Ibu. Benar paham? Kalau nggak paham, boleh ditanyakan. Karena memang agak berat untuk menyampaikan ini. Kecuali belum dapat belum dapat audit. Nanti kalau sudah diaudit dan di lab praktikum audit itu lebih gamblang untuk memahaminya. Penentuan materialitas ini akan melihat besar kecilnya risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Sehingga dari audit itu ada istilahnya professional judgment. Semakin tinggi risiko, maka semakin kecil tingkat materialitas yang harus diberikan. Artinya, ketika risiko sangat besar, maka harus meningkatkan materialitas harus kecil, balik dia. Dia harus bersifat inverse, kebalikan. Yang sangat tinggi, risikonya tinggi, maka tingkat materialitas semakin kecil. Ini persentasenya dia harus ininya yang semakin kecil. Juga akan melihat semakin besar harusnya ini semakin kecil karena itu akan memiliki diversifikasi yang kompleks dan transaksi yang sangat besar. Kalau perusahaan kecil, bisnis nanti kalau menggunakan materialitasnya kecil. Karena ketika asetnya kecil dan materialitasnya kecil habis untuk bantuan dasar saja. Ada semua saja, semua material seperti itu. Selanjutnya kita masuk di mindfulness itu kebenaran data. Kalau relevan tepat, data beneran tepat. Kalau maksud data data. Itu izin nanya. Berarti toleransinya tuh nggak harus gitu ya, bisa berubah. Semakin besar perusahaan, maka materialitasnya semakin kecil. Semakin kecil perusahaan, maka materialitasnya semakin besar. Rasa gitu boleh. Kenapa? Nilai aset itu nanti kalau dibuat kecil habis ya. Izin tanya Bu. Iya. Apabila kita usaha segitu ya Bu, ternyata melebihi materialitas gimana Bu? Kenapa? Kita alasannya sudah menemukan titik materialitasnya, tapi kesalahannya itu lebih besar Bu. Maka itu akan terjadi suatu kecurangan. Kasusnya Enron seperti yang tadi saya ceritakan, seperti itu. Berarti dia ada satu kecurangan. Udah early warning ketika tinggi banget anunya salah yang lebih dari kata yang kita berikan. Ada apa nih? Ada something wrong. Udah ada. Langsung kita lakukan investigasi biasanya. Sudah sih itu. Ini kan saya sudah bilang ada tambah ketika ini melebihi, ya udah ini ada something wrong. Pasti ada sesuatu yang
yang dilakukan. Dan ini pasti bersifat raw, bukan error lagi. Materialitas ini digunakan untuk menentukan kesalahan error yang tidak disengaja. Kalau dia lebih dari ini berarti apa? Udah kamu kurang. Gitu. Jadi kalau di materialitas ini tingkat kesalahan tadi error salah yang tidak disengaja loh. Kesalahan pergunanya. Misalnya dia 0,001 itu cuma kali 0,01. Kurang 0,0 itu berdampak kan? Kita buktikan. Misalnya angka 40.000 ini. Dia mestinya di toleransinya nolnya 0,01. Nah ini berapa? Saingan ini dikali 0,01. Ini masih bisa dilakukan. Terus kan? Tetapi dia salah mengalihkannya. Dia bukan 0,01 tetapi dia tulis ini dikali 0,1. Beda kan? Nah, itu kan? Ya, Jika ketika dia menetapkan salah sajinya dengan 0,01, tetapi di prakteknya dia menjadi satu 0,1, ini sudah raw. Bedakan error sama produk. Error itu tidak disengaja. Fraud itu disengaja. Ada lagi yang tanya? mohon maaf aku masih azan. Ya. Masih mendengarkan azan sebentar ya. Iya.
Mohon maaf Ibu, sudah selesai Ibu. Terima kasih. Oh iya, bentar. Kita masuk ke slide full representation, completeness.
Completeness ini akan menunjukkan sudah lengkapkah semua transaksi dicatat di jurnal sampai ke laporan keuangan. Ini menunjukkan apakah semua transaksi sudah dicatat di jurnal sampai dengan komponen laporan keuangan. Komplit lengkap semua pertanggal, sehingga kemarin diajari buat per tanggal 1 transaksinya apa, penjualan, tanggal 2 pembelian, tanggal 4 pembayaran, kayak gitu. Jadi dia sudah komplit semua transaksi yang ada sudah dicatat. Misalnya piutang, jumlah piutang itu sudah dicatat semua enggak? Piutang, apakah semua piutang per termin sudah dicatat dan ditagih? Sehingga di piutang ini kalian diajari termin 2/10 N/30. N-nya itu bisa 30, 60, 90, dan 120. Ini 1/10 N/30. Ini semua transaksi penjualan yang harus dibayar paling lambat 30 hari dari penjualan, kurang hari 30 hari dari penjualan sudah tercatat dan tertagih. Nah, saya sekarang bertanya, ketika piutang itu tak tertagih, harus diapakan oleh perusahaan? Harus dihapuskan. Sebelum di write off, dia harus melakukan apa? Pencadangan piutang, Bu. Itulah gunanya kenapa di piutang kita diajari cadangan piutang tak tertagih, dan terakhir itu adalah di write off. Write off bisa dilakukan ketika apa? Tadi yang cowok siapa yang jawab ya? Saya, Bu. Namanya? Ahmad Habibi. Ahmad Habibi. Habibi sebelum di write off itu pilih dulu, tidak langsung bisa ujung-ujung di write off loh. Harus apa dulu? Ada stepnya loh tuh write off itu. Iya, Habibi. Iya, harus dicatat terlebih dahulu, Bu. Proses penghapusan dilakukan setelah berapa hari yang ditentukan.
Kurang tahu tuh kalau Write-off itu dilakukan ketika kita menyusun cadangan piutang tak tertagih. Jurnalnya gimana kalau kita sudah melakukan pencadangan? Gini, pencadangan itu terjadi ketika transaksi tadi N/30 di hari ke-35 kita sudah melakukan pencadangan kan? Jurnalnya apa? beban kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang. Setelah itu di hari ke 365 hari atau setahun setelah transaksi itu kamu baru boleh melakukan write off. Write off tidak boleh serta-merta langsung. Nanti ada juga kasus ketika sudah di write off, perusahaan itu tiba-tiba bisa membayar. Maka kamu harus mencatat seperti apa jurnalnya. Dibalikkan. Itulah kenapa kita diajari jurnal pembalik dan membuat jurnal baru dengan mencatat apa ketika pembayaran diterima? Kas pada piutang. Iya. Prosesnya alurnya seperti itu. Saya nggak tahu apakah kemarin di PA diajari seperti itu. Mungkin nanti setelah di intermediate ini saya lupa ada membahas piutang tersendiri. Di UTS atau UAS ya, saya lupa. Bentar saya lihat dulu. RPS-nya bisa ada yang buka. Itu nanti kita pelajari lagi. Saya nggak tahu apakah saya nanti yang mengajar atau Pak ID. Inventory ini di UAS. Oh, berarti sama saya. Di piutang. Cash and receivable sama saya nanti. Itu nanti saya jelaskan sampai dalam itu. Pertama di penjualan, sudah itu tidak terbayar di hari ke-30 sampai di hari ke-35 atau di hari 40 kita akan bisa membuat jurnal pencadangan itu. Setahunnya itu baru kita akan bisa write off. Ketika perusahaan itu bisa membayar, kita akan melakukan jurnal pembalik dan membuat jurnal penerimaan kas seperti itu. Nah, inilah yang disebut dengan completeness. Netral. Neutrality. Nah, ini biasanya kalau neutrality itu ada di pengadilan, lawsuit, ketika terjadi lawsuit. Neutrality. Ini semua ada di audit sebenarnya. Neutrality ini dia artinya tidak memihak ke siapapun ketika terjadi lawsuit. Jika terjadi perkara hukum, laporan keuangan ini bersifat netral, tidak memihak ke siapapun. Ia bersifat just information. Karena sudah ada dasar standar yang standar setter yang mengatur tentang penyusunan laporan
keuangan yang menjadi satu information bagi pengambil keputusan. Itu adalah dia yang netral. Yang di sana akhirnya dia mengacu free from error. Bebas dari salah tadi. Yang ini tadi, materialitas ini akan menjadi basically free from error. Free from error. Karena dia sudah dilakukan sesuai dengan standar sektor yang mengatur, regulasi yang ada, sudah menetapkan pakem. Karena sudah berbasis standar yang berlaku umum. Artinya, semua orang akan bisa memahami semua informasi yang terkandung. Sehingga nanti di bawah itu ada yang ini. Comparability, variability, timeliness, dan understanding. Mana ya? Tadi saya kena blue screen, jadi bukunya hilang. Saya ambil buku dulu. Contohnya edit. IR 4. Ini apply accounting. Waduh, jauhnya. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Sebelum saya lanjut ke fungsi utama dari kualitas informasi. Halo? Ya, Alif? Bu, mohon maaf sebelumnya. Saya kurang jelas yang tentang free from error. Soalnya sinyalnya agak putus-putus. Ya, sebentar ya. Tolong bisa diulang. Ya. Saya ambil buku dulu bentar. Ini saya lewat sampai chapter 4. Saya ngambil chapter 2 dulu. Tadi saya kena blue screen, jadi hilang. Ternyata press dia antara sistem satunya. Bentar ya, Alif. Lewat. Karena e-book yang sekarang dia tidak bernumber. Nah, saya lanjutkan free from error. Free from error ini adalah lanjutan dari materialitas. Ini tadi. Saji yang ditoleransi itu berapa? Tadi kan saya menunjukkan materialitas itu akan mengatur batas toleransi kesalahan yang ditoleransi. Karena error, human error. Tapi kalau dia sudah melebihi dari 0,01 tetapi dia menjadi 0,1, ini adalah fraud, sehingga
Ketika rata-rata sudah dilewati, maka free-from error itu sudah terjadi. Karena dia sudah berbasis dari standar yang berlaku umum, artinya semua orang akan bisa memahami semua informasi yang terkandung itu tepat. Atau benar. Atau sesuai. Sesuai. Bisa dipahami nggak, Alif? Halo? Ya. Halo? Iya. Artinya apa? Ketika di laporan keuangan itu bebas dari salah saja atau free from error, kesalahan orang yang mencatat itu bisa dilacak dengan standar yang berlaku. Misalnya apa? Penyajian perhitungan secara fisik jurnalnya harus apa, secara perpetual jurnalnya apa, nanti nilai akhir dari fisik dan perpetual itu sama. Metode yang digunakan apa? Accrual based. Nah, accrual based berarti ketika transaksi itu terjadi, maka kita sudah bisa mengakui. Lain halnya, ketika di cash based, kita tidak bisa mengakui suatu pendapatan itu ketika belum terbayar. Jadi kita akan bisa mengetahui, kamu menggunakan standar setter yang mana? Oh, menggunakan basic cash based. Cash basic. Oh, kalau cash basic berarti kamu semua mengakui pendapatan ketika terbayarkan ya. Ya, begitu dicek, loh, ini kan belum terbayar. Loh, kok dia sudah mengakui pendapatan? Nah, itulah kita akan bisa mengetahui free-from error. Ketika kita menggunakan basic accrual base, dasar akrual, maka ketika transaksi itu terjadi, penjualan itu terjadi walaupun belum dibayar, kita sudah bisa mengakui pendapatan. Lah, DS sudah menggunakan accrual base, tapi kok tidak mengakui penjualan tanggal ini ya, walaupun dibayar. Nah, itulah yang disebut dengan free-from error. Yang dimana standar sudah menyatakan, kamu menggunakan standar yang mana? Oh, accrual. Berarti semua transaksi yang terjadi, kamu sudah bisa mengakuinya sebagai pendapatan. Ini kenapa tidak kamu akui? Nah, begitu. Bisa dipahami? Bisa ya, Bu. Atau perusahaan juga bisa mengakui berapa sih piutang tak tertagih yang terjadi di tahun 2020. Piutang tak tertagihnya 10 juta. Mana bukti dari piutang tak tertagih itu ya? Kamu akan mengecek dari sistem piutangnya. Mana sih piutang termin berapa yang terjadi seperti itu? 30. Maka kamu akan melakukan pengecekan ke semua penjualan termin 30, apakah semua sudah tertagih? Oh, ada yang tidak. Ini di hari keberapa? Oh, di hari ke 100 dari sebenarnya 30 hari dia sudah harus terbayar. Kenapa kamu tidak mencatat dengan piutang tak tertagih? Nanti ketika di 365 hari, barulah kamu bisa mengakui sebagai write-off. Nah, seperti itu. Itu artinya free from error. Dia ada judgment di sana. Atau depresiasi. Pernah nggak dengar depresiasi? Ketika penyusutan itu dihitung dengan garis lurus. Ya sudah. Nah, regulasi ketika menggunakan penyusutan garis lurus, maka nilai residunya berapa? Ketika di regulasi terbaru, dia harus 1000. Lah, perusahaan ini berapa? Loh, kok 0? Nah, di situ bisa dinyatakan, loh, kamu menggunakan standar setter yang mana? Ini standar setter yang sudah lama sekali, yang di mana ketika IFRS diberlakukan, kamu harus menggunakan nilai residu 1000, bukan 0. Kayak gitu. Itulah yang akan menunjukkan
free from error. Bisa dipahami? Halo? Bisa Baik, Ibu. Ibu, bisa. Selanjutnya, setelah kita mempelajari relevan dan factfulness, maka kita akan bisa melihat ini. Nah, ini comparability, verifiability, timeliness, dan understandability. Comparability seperti tadi saya bilang, kita akan bisa mengcompare, membandingkan tahun lalu dengan tahun sekarang. Verifikasi dari hasil laporan ini kita bisa melihat dari laporan audit yang disajikan. Bisa juga kita melakukan verifikasi ke klien. Nah, di sini saya buatkan di Excel juga nggak yang untuk comparability, verifiability, timeliness, understandability? Boleh Ibu. Iya, Ibu. Iya, Ibu. Iya, Ibu. Saya simpan dulu. Nanti hilang. Bentar ya. Ini sudah terlihat nggak Excel-nya apa belum? Belum Ibu. Belum, Ibu. Masih. Ini sudah? Sudah, Bu. Kita masuk di comparability. Compare itu bisa dibandingkan. Comparability. Ini kita bisa membandingkan. Ini kita bisa membandingkan laporan. Tidak usah antar entitas, kita membandingkan satu entitas saja. Kalau di buku itu dicontohkan antar entitas. Membandingkan laporan keuangan dari satu perusahaan tahun 2020 dengan 2021 yang bisa menunjukkan kenaikan atau penurunan dalam satu akun yang nantinya bisa memprediksi kelangsungan usaha. Atau kalau yang di buku dia membandingkan dengan satu jenis industri yang sama, sehingga bisa menghitung rata-rata industri. Itu pernah dengar nggak? Belum Ibu. Akan
menunjukkan posisi perusahaan di sektor yang sejenis. Kalau di buku contohkan ada Honda, ada Toyota, ada Mercy, ada Honda, Toyota, Mercy, Mitsubishi, apa ya tulisannya ya? Mitsubishi, gitu toh. Nah, kayak gitu. Ini kan sejenis. Dia industri apa? Industri otomotif. Akan bisa menunjukkan apakah siapa leader dari industri ini. Siapa leader dari industri sejenis? Paham? Halo? Iya, Bu. Kalau verifiability, ini kita bisa memverifikasi ke auditor. Verifiability. Ini menunjukkan kita bisa melakukan verifikasi ke auditor independen atas opini yang diberikan, karena di mana opini ini akan memberikan jaminan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah satu material. Artinya metode yang digunakan seperti video, bisa dicek ke quantitative input, quantity and cost. Perlu diingat, yang menjadi acuan FIFO dan average itu adalah harga bukan barang. FIFO, first in first out. Ini yang digunakan apa? Ini menggunakan harga jual dari barang tersebut.
Jadi harga yang pertama yang ambil acuan bukan kelas, bukan harga terakhir. Paham? Mungkin nanti di persediaan baru bisa memahami ini. Ini bukan berkaitan dengan barang yang dijual, bukan fisik, tapi nilai harga jual misalnya. Januari ini belinya 100.000 harganya. Barang A 100.000. Barang A ini dijual pada bulan Februari dengan harga walaupun di Februari yang beli dengan harga 120. Ini untuk pelaporan nanti pasti persediaan pasti tahu. Timeliness ini yang harus ditekan, yang paling sering diomongin sama dosen akuntansi pengantar. Apa itu timeliness? Halo, yang dari IPS, dari SMK, dari SMK, yuk. Tepat waktu. Iya, tepat waktu. Berarti saya timeliness tepat waktu. Itu disajikan di laporan pada apanya? Akhir periode. Sehingga di laporan posisi keuangan menunjukkan premium atas ini. Laporan posisi keuangan PT X kalau laporan posisi keuangan kan sama apa? Untuk periode. Dia ngomong per atau untuk periode. Itu beda. Ayo Chandra. Periode apa untuk per? Ini beda loh. Laporan rugi komprehensif PPT ini yang mana mengatakan untuk periode, mana yang mengatakan periode. Nah ini untuk periode yang mana? Ini yang mana nih? Untuk ini yang laporan atau laba rugi atau periode ini untuk laporan atau untuk laba rugi? Laporan posisi keuangan pakai periode, laporan laba rugi yang untuk periode.
posisi keuangan. Kalau posisi keuangan dia menunjukkan apa? Untuk periode karena dia kontinu. Kalau dia hanya periode just 1 tahun itu toh, ini artinya apa? Maknanya apa? Hanya tahun itu saja. Hanya untuk tahun 2021. Nah, ini lanjutan continue. Asetmu tuh nggak bisa pergi di 2021 loh ya. Asetmu punya ekonomi sampai berapa? 10 tahun ya, sampai 10 tahun pengakuannya. Makanya dia ngomong untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021. Ini tanda, makanya nggak dosen PA itu ngomel toh. Mesti ini salah, kok aja sudah salah. Kalau saya ngomong benar, saya kasih angka 5. Kalian sebagai seorang akuntan nggak salah, rabi namanya. Paham? Paham? Halo? Paham nggak semua? Makanya saya seharusnya pandangannya saya nggak usah bahas lagi. Ini udah di pengantar sih. Udah diulang. Jadi ingat loh ya, jangan sampai salah lagi. Kalau dia continue untuk periode yang berakhir, kalau dia hanya just tahun itu, dia hanya ngomong periode yang berakhir. Atau periode tok biasanya juga bisa, tergantung. Periode 31 Desember 2021. Kalau ini untuk periode yang berakhir. Understandability. Kalau understandability apa? Understandability. Ini mudah dipahami. Artinya semua orang udah tahu. Nah, aset ya wes. Aset itu terdiri dari apa? Aset tetap, aset lancar. Aset lancar, aset tetap. Liability jangka pendek dan jangka panjang. Equity dari modal. Ini sudah pakem sesuai Prabu standar yang berlaku umum. Laporan posisi keuangan terdiri dari aset lancar, aset tetap. Untuk liability dari short term liability
stability. Untuk equity kita tahu modal, saham, dan ada saham, ada bond, ada obligation, ada notes, macam-macam. Ya. Sampai ini kan? Insya Allah. Wah, kok lemes banget, ini ngantuk apa gimana? Paham nggak? Jangan ngantuk gini. Dia diam, biasanya hilang semua. Tinggal tidur selain jalan-jalan. Paham nggak? Paham, Ibu. Paham, Ibu. Nah, asumsi, kalau untuk yang diasumsi itu macam-macam. Kita bahas asumsi sekarang. Ini baru semua kan? Nggak ada yang ulang ya? Iya, Ada anak ulang nggak? Baru itu. Baru semua itu. Ini kelas A. Kalau kelas A kemarin itu soalnya intermediate 1 itu ada apa namanya, MBKM. Saya dulu intermediate 1 ngajar di UPI, dosen UPI yang mengajar di sini. Intermediate 2 juga begitu. Tapi saya masuk di UAS, jadi yang MBKM itu biasanya di awal top. Di UTS itu semoga aja yang sekarang enggak. Kalau nanti misalnya MBKM lagi, berarti saya mau dilempar ke UPI, dosen UPI akan mengajar kalian. Ya, seperti itu. Basic elemen. Nah, kita masuk di basic elemen. Nah, ini ada asumsi nanti ketika penyajian ini. Kita udah tahu toh yang kayak aset itu apa sih, liability itu apa sih, equity itu apa sih, income itu apa, expense itu apa. Ini sudah di mengantarkan sih, jadi saya tidak bahas. Tapi saya langsung ke asumsi. Asumsi economic entity assumption. Nah, di sini dia akan menunjukkan bagaimana sih secara ekonomi